Dikisahkan dalam Al-Quran, dialah Nabi Ayub, orang yang paling sabar. Ia dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit aneh. Akibatnya, ia dijauhi masyarakat, termasuk orang terdekat, bahkan istri yang selama ini mendampinginya. Ia diusir dari kampungnya dan harus hidup di dalam gua. Begitu berat jika kita menerima ujian layaknya Nabi Ayub. Belum tentu kita akan kuat menghadapinya. Pada hakikatnya segala yang datang dari Allah pastilah baik dan mengandung hikmah, meski pedih dan berat. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah yang sering digunakan Allah, yaitu sabir, masabir, dan sabur. Kata sabir menunjukkan kepada orang yang sabar, tetapi kesabarannya masih berbatas, dan di saat tertentu kesabarannya itu bisa hilang. Sedangkan kata masabir berarti orang yang kesabarannya tiada batas. Jika kita masih membatasi kesabaran, maka kita belum bisa dikatakan sabar. Karena ketika mencapai batasannya, hilanglah sabar itu. Mungkin itulah cara Allah merangkul kita agar lebih dekat dengannya. Mungkin Allah rindu akan kekhusyukan ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita akan menemani Anda. Dan guru kita Ustadz Dasat Latif sudah hadir bersama-sama kita dengan tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini adalah bersabar dalam menghadapi musibah, ya Ustadz ya. Ya. Untuk itu kesempatan pertama langsung kita berikan kepada Ustadz Dasat. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, sambil menantikan santap sahur atau untuk lagi sahur, makan sahur sekarang, mari kita simak tentang pembahasan kita, keutamaan menghadapi musibah ini. Resepnya adalah sabar. Pemirsa yang saya hormati, segala pemberian Allah, di mana pemberian itu memang kita mau, disebut taufik. Kesesuaian antara yang saya mau dengan maunya Allah, Allah kasih namanya taufik. Saya mau naik kelas, Allah kasih, taufik lah. Saya mau ulang tahun, Allah kasih umur panjang, taufiknya kita. Kita tentu bahagia karena dapat nikmat. Sebaliknya, ada pemberian Allah di mana pemberian itu tidak kita senang, tapi Allah kasih. Namanya musibah. Saya ulang, ada pemberian Allah tidak disenangi, tapi Allah kasih, maka disebut musibah. Tidak ada orang senang bangkrut, Allah kasih, nah musibah dia. Tidak ada orang mau meninggal keluarganya, tapi Allah kasih, musibah. Sekarang tidak ada satupun di dunia ini yang mau didatangi si Covid dan si Corona. Musibah wabah Covid-19 ini. Tidak ada orang yang mau. Tapi Allah kasih. Inilah musibah.
dan negara kita telah mencatat dan mengumumkan bahwa COVID-19 ini adalah bencana nasional non alam. Setingkat bencana nasional. Bahkan WHO telah mengeluarkan bahwa COVID-19 ini adalah pandemi, yang artinya wabah yang menyerentak seluruh dunia dan bersamaan. Tentu sulit untuk menghindarinya. Nah, resep dalam menghadapi semua ini, satu, sabar. Sabar menghadapi musibah. Inilah tips yang paling tepat. Sabar dalam musibah. Pemirsa yang saya hormati, bicara tentang sabar menghadapi musibah, kita teringat dengan kisahnya Ayub alaihissalam. Ini saya ingatkan kembali alam pikiran kita tentang kisah Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam ini nabi kekasih Allah yang dicintai Allah dan diberikan rezeki yang lebih dari cukup. Hebatnya Ayub alaihissalam punya rezeki berlebih tapi tidak kufur, tidak sombong dan tidak bakhil, malah dia dermawan. Bersedekah dia, membantu orang-orang. Seluruh makhluk memujinya kecuali iblis. Iblis berkata, "Ya Allah, ini Ayub alaihissalam, dia dermawan begini karena dia kaya. Coba kalau dia miskin." Allah berfirman, "Saya lebih tahu dari kamu. Dia memang sudah bawaannya begitu, biar dia miskin." Iblis berkata, "Tidak ya Allah, kasih saya waktu untuk menguji Ayub alaihissalam." Allah berfirman, "Silakan. Satu yang tidak boleh kau lakukan, jangan ambil rohnya." Turun iblis. Ujilah Ayub alaihissalam, terbakar sepunya kebunnya, semua ternak-ternaknya, meninggal. Kena hama. Jatuh bangkrut. Ketika jatuh bangkrut, datang iblis. "Yub, apalagi kau sembah Tuhanmu? Sudah mi, apalagi kau sembah itu Tuhanmu? Terlewat-lewat itu Tuhanmu. Dia sudah ambil kau punya harta, apalagi kau sembah?" Apa jawaban Ayub alaihissalam? "Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat tidak pernah kaya. Saya alhamdulillah kaya, sempat." Iblis apa putus asa? Tidak. Lalu Allah sampaikan kepada iblis, "Apa kau lihat toh? Memang Ayub beribadah bukan karena dia kaya. Sekarang bangkrut tetap beribadah kepada Allah." Lalu iblis berkata, "Tidak ya Allah, dia begitu karena punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya, berhenti dia sembah kau ya Allah." Allah berfirman, "Bolehlah, kau coba. Jangan ambil nyawanya." Akhirnya dengan izin Allah wafat pula anaknya Ayub alaihissalam. Datang lagi iblis, Ayub, sudah kau sembah Tuhanmu. Dia ambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Sudah, berhenti saja kau sembah Allah." Apa kata Ayub alaihissalam? "Alhamdulillah, saya punya anak. Sempat punya anak." Berapa banyak orang, berapa banyak manusia yang sejak menikah sampai dia meninggal tidak punya anak. Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Allah berfirman, apa kau lihat iblis toh? Dia tidak punya anak pun tetap beribadah kepada Allah. Iblis berkata, "Dia begitu ya Allah karena dia sehat. Coba kalau dia sakit." Silakan. Sakit lagi Ayub alaihissalam. Datang iblis, "Sudahlah Ayub, apalagi kau sembah itu Tuhanmu? Sudah kau diambil hartamu, jadi bangkrut. Anakmu pun diambilnya. Sekarang kau sakit lagi. Tuh apa kau sembah Tuhanmu?" Apa kata Ayub alaihissalam? "Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat sakit-sakit. Saya alhamdulillah sempat sehat." Alhamdulillah. Penasaran kisah berikutnya? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Dasat Latif. Bertubi-tubi dan berbagai macam cara dilakukan iblis untuk menghilangkan ketaatan Ayub beribadah. Tapi Ayub alaihissalam makin diuji, makin dikasih musibah, makin taat beribadah. Bangkrut, sakit, anak pun hilang. Ayub alaihissalam tetap beribadah kepada Allah. Belajar dari kisah Nabi Ayub, kita akan belajar kesabaran pada saat ditimpa musibah. Ustaz Dasat Latif akan melanjutkan tausiahnya. Silakan. Ya, pemirsa yang saya hormati, bertubi-tubi dan berbagai macam cara dilakukan iblis untuk menghilangkan ketaatan Ayub beribadah.
Tapi Ayub alaihissalam makin diuji, makin dikasih musibah, makin taat beribadah. Bangkrut, sakit, anak pun hilang. Ayub alaihissalam tetap beribadah kepada Allah. Lalu iblis berkata, tidak, dia begitu karena ada teman-temannya. Coba kalau tidak ada temannya. Datang lagi iblis menghasut satu warga kampung. Woi, kau usir itu Ayub. Bahaya. Kalau dia ada di tengah-tengah kalian, dia tulari kalian wabah ini. Dia tulari kalian penyakitnya. Datanglah kepala kampung. Ayub, mohon maaf. Kami minta tolong kau tinggalkan kampung ini. Keluar kau dari kampung ini. Kata Ayub alaihissalam, tega betul kau lakukan ini. Mana di antara kalian yang tidak pernah saya bantu? Angkat tanganmu. Semua warga kampung berkata, iya betul kamu telah bantu kami. Tapi kami takut ketularan penyakitmu Ayub. Keluar kau dari kampung. Apa tidak berat ini? Kita dalam keadaan sakit. Ditinggal anak wafat pula. Bangkrut pula. Sakit keras. Lalu diusir dari kampung. Tapi Ayub alaihissalam berkata, ya iblis datang menggoda, apalagi kau sembah Tuhanmu, tidak didengar doamu. Ayub alaihissalam, alhamdulillah saya sempat punya teman. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat tidak punya teman. Apa setan putus asa? Tidak, digodanya lagi. Gagal dia goda dengan wafatnya anaknya, gagal dengan bangkrutnya, gagal dengan penyakitnya, gagal dengan diusir oleh teman-temannya. Dia datangi istrinya. Dia gasut istrinya, akhirnya istrinya mulai putus asa. Bang, berdoalah kau bang. Kamu kan nabi. Mintalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu minta kepada Allah. Lebih lama saya sehat daripada sakitku. Saya malu minta kepada Allah. Lama saya sehat. Ini baru beberapa saat saya sakit. Saya malu. Dan Anda tahu sakitnya Ayub alaihissalam. Seluruh pakar medik berkesimpulan sampai detik ini tidak ada orang yang sakit seperti sakitnya Ayub alaihissalam. Melenting-lenting ulat dari pipinya, dari pahanya, hati dan lidahnya saja tidak dimakan oleh ulat. Habis seluruh tubuhnya dimakan ulat. Melenting-lenting ulat dari badannya. Ayub alaihissalam hanya berdoa, ya Allah, jangan pula dimakan hatiku, jangan pula dimakan lidahku ulat. Kalau hatiku dimakan ulat, bagaimana aku mengingatmu? Kalau lidahku pun dimakan ulat, bagaimana aku menyebutmu ya Allah? Nah, lalu istrinya berkata, bang, berdoalah kau bang. Ayub tidak melakukannya. Akhirnya istrinya berkata, bang, maafkan saya bang, saya tinggalkan kau. Nah, ini juga istri panrasu-rasu kata orang Sulawesi. Maksudnya banyak sekali istilahnya orang Sulawesi. Panrasu-rasu ini. Bayangkan waktu kita jadi kepala dinas, waktu kita jadi gubernur, waktu kita anggota DPR, waktu kita kaya, waktu kita lagi banyak orderan di televisi. Oh sayang betul sama kita. Begitu sepi, dia bilang, bang, goodbye my darling. Apa enggak, Pak? Ayub alaihissalam kata, silakan kau pergi. Tapi ingat, kau kembali saya hukum kau cambuk 100 kali. Pergi istrinya ditinggal. Datang lagi iblis menggoda. Apalagi sih kau menyembah? Hah? Kau sudah habis semuanya. Istrimu pun meninggalkanmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah saya sempat punya istri. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat tidak pernah merasakan punya keluarga dan punya anak. Alhamdulillah. Akhirnya Ayub alaihissalam ditinggal istrinya. Di mana? Di rumah? Bukan. Di mana? Hotel. Tidak ada hotel waktu itu. Di mana? Di tengah padang pasir. Lagi sakit yang sesakit-sakitnya. Hanya bernaung pelepah daun kurma. Turun perintah Allah. Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub alaihissalam di pasir. Lalu Jibril hentakkan kakinya Ayub alaihissalam, keluar air. Dan Allah perintahkan, buka bajumu, tempelkan baju di air itu, setelah basah, usap seluruh badanmu yang sakit itu, dengan izin Allah. Sembuh. Sembuh dengan izin Allah. Sembuh seperti sedia kala, berniaga kembali, sukses kembali, datang lagi istrinya. Bang, maafkan saya kalau saya pret. Maafkan saya bang, saya telah meninggalkan Ayub alaihissalam. Saya maafkan kau sayangku.
Ayub ini kan romantis. Para nabi itu kan romantis. Setiap panggil nama sayang. Ada juga orang dipanggil istrinya, sayangku ada kopi, sayangku ada tamu, sayangku tolong kasih handuk. Usianya sudah 73 tahun. Cucunya berkata, kakek romantis betul. Setiap panggil nenek sayang, dia panggil cucunya, sini dulu. Apa? Aku ribut. Kenapa? Ku lupa namanya mama. Nenek. Kirain romantis Ustaz. Ayub alaihissalam datang istrinya. Dia berkata, saya maafkan kau yang. Kau bertobat kepada Allah. Tapi ingat, janji dan hukum harus tetap dijalankan. Akhirnya Ayub alaihissalam berkata, saya harus cambuk kau 100 kali. Ayub alaihissalam lalu mengambil lidi. 100 biji lidi. Apakah kalau lidi 100 biji atau 100 selai? 100. Pokoknya 100. Ya, 100 Pokoknya ya. 100. Ya. Dikumpul jadi satu, diikat, lalu dipukul istrinya. Di mana? Mukanya? Bukan. Di mana? Lehernya? Tidak. Di mana? Ayub alaihissalam berkata, sayangku, angkat telapak kakimu. Diangkat telapak kakinya istrinya. Saya pukul kona. Artinya istri yang berkhianat, istri yang salah boleh dihukum. Hukumnya bukan menyakiti fisik, tapi memberikan pelajaran bahwa kalau kau salah ada sanksinya. Pukul telapak kakinya. Jangan mentang-mentang istri salah, pak, langsung berdarah bibirnya, berurusan ke polisi. Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, inilah pelajaran sabar dari Ayub alaihissalam. Lalu bagaimana hubungannya dengan kita sekarang yang lagi ditimpa wabah corona? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Banyak yang akan dibahas lagi. Tentunya hanya di sini, di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Resep agar tenang dalam menghadapi musibah ini, kembalikan segalanya kepada Allah. Maka begitu terponis penyakit ini positif, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak usah cemas, tidak usah galau, apalagi sampai depresi. Makin depresi menurunkan daya imunitas tubuh kita. Maka terima saja, lalu berdoa. Insya Allah penyakit ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Pun kalau harus wafat dengan penyakit itu, insya Allah mati kita, wafat kita sama nilainya jihad. Mati syahid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Sabar dalam musibah. Nah, Ustadz, kita mengenal berbagai macam kesabaran. Ada sabar dalam ibadah, ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, untuk yang pertama ini, sabar menghadapi musibah. Tadi Ustadz sudah menjelaskan kisah tentang Nabi Ayub. Kita sudah belajar di sana. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi yang mau dibahas, Ustadz? Nah, sekarang kalau belajar dari kisah Ayub alaihissalam, tips sukses menghadapi kesabaran ini adalah kembalikan kepada Allah. Ya. Dengan cara apa? Jangan membandingkan dengan sesuatu yang lebih di atas kita. Ya, ya. Coba, iblis datang. Apalagi kau sembah, hartamu sudah diambil. Agar sabar, apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Akhirnya tenang. Coba kalau semua kita, yang tadinya punya jabatan, yang tadinya punya harta, tiba-tiba diambil. Nah, inilah amanah Al-Quran. Alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wabassiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Al-Quran menjelaskan apabila mereka terkena musibah, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah, pun segalanya akan kembali kepada Allah. Memang kita dilahirkan dalam keadaan tidak ada apa-apa. Ya. Ini semua yang kita miliki di dunia, pangkat, jabatan, popularitas, semua titipan Allah. Kalau Allah ingin mengambilnya sekejap saja, silakan. Maka resep agar tenang dalam menghadapi musibah ini, kembalikan segalanya kepada Allah. Ayub, tiba-tiba saya kena bangkrut, di PHK. Ya memang kamu lahir tidak ada pangkat jabatan. Ya. Memangnya langsung lahir langsung kepala direksi. Nah, tidak. Kembalikan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa sabar itu, Ustaz? Ya tadi ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya lagi duduk-duduk zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba ada datang orang, pak, pukul kepala saya. Saya sabar, bos.
Bukan sabar itu, beleng-beleng. Tidak ada salah ditempelin kok bilang saja sabar. Tidak ya. Nah, orang yang sabar belajar dari Ayub alaihissalam. Caranya, tips hebat suksesnya adalah dengan cara apa? Kembalikan. Tadi kita lahir tidak punya apa-apa. Allah berikan kita harta, kasih harta, ambil kembali, memang bukan kita yang punya. Tadi kita sehat walafiat, tiba-tiba kena penyakit ini. Maka kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kenapa kita tidak mendapat pahala dalam musibah ini? Karena kita tidak dapat ilmunya. Kita tahu ilmu, kita tidak paham ilmunya. Semua kalau punya ilmunya aman. Nah, ilmunya apa? Harus tahu dulu. Bukankah orang yang sakit itu, Nabi jelaskan, sakitmu apabila kau sabar menghadapinya, menggugurkan dosa-dosamu seperti gugurnya daun-daun dari rantingnya. Jadi kalau saya sakit, selama ini banyak dosa dan kesalahan, saya sabar menghadapi penyakit ini dengan tetap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu saya bertobat, maka penyakit yang saya alami ini akan menggugurkan dosa-dosaku. Nah, berikutnya kita akan lihat perlakuan di Saudi Arabia. Ya. Coba lihat orang yang gugur, wafat karena virus ini, mereka dimakamkan di tempat mulia. Mereka dimakamkan di mana? Di Baqi dan Ma'la. Tempat pekuburan paling mulia bagi umat Islam di dunia ini. Baqi, Ma'la. Di situ ada para sahabat, di situ dimakamkan. Diberikan kemuliaan. Dia tidak dimakamkan di tempat pemakaman umum yang jauh dari kota Mekah. Mereka dimakamkan bersama para sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena mereka dianggap matinya mati syahid. Jadi kita umat Islam semestinya tidak usah galau. Kenapa? Kalaupun kita penyakit ini, kita sudah berikhtiar mengikuti pola hidup sehat. Ternyata takdir Allah, ternyata kita masih tertular penyakit ini. Teruslah berdoa. Dan insya Allah dalam keadaan sakit itu kita akan mendapati pahala yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang jadi masalah, pahalanya hilang, penyakitnya tetap kalau tidak sabar menghadapi. Maka begitu terponis penyakit ini positif, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak usah cemas, tidak usah galau, apalagi sampai depresi. Makin depresi menurunkan daya imunitas tubuh kita. Maka terima saja, lalu berdoa, insya Allah penyakit ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Pun kalau harus wafat dengan penyakit itu, insya Allah mati kita, wafat kita sama nilainya jihad. Mati syahid. Baik. Ya. Syahid dunia namanya. Syahid dunia ya Ustaz ya. Oke, ini ada pertanyaan Ustaz dari netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang yang pernah bekerja di sebuah perusahaan, usia saya 36 tahun. Sudah selama 2 tahun terakhir saya sakit sampai akhirnya saya dikeluarkan dari pekerjaan. Saya tidak bisa berjalan, akhirnya saya sekarang lumpuh. Nah, Ustadz, saya sudah terus berusaha, saya sudah lebih baik kondisinya, tapi sampai sekarang saya belum bisa bekerja. Padahal saya sudah berdoa setiap malam. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Nah, satu, bersabar. Sabar itu akan menjadi pahala buat dia. Kemudian semestinya idealnya perusahaan ini harus memberikan santunan kepada karyawannya yang sakit bukan karena dia mau. Mestinya ada santunan dari perusahaan itu. Kemudian hikmah yang terbaik diambil adalah dengan sakitnya maka dia lebih banyak berdoa. Mungkin andai tidak sakit, dia tidak pernah kenal Allah. Seperti saya sampaikan kepada teman-teman kita yang ada di lembaga pemasyarakatan, tangkap gara-gara narkoba. Kenapa kau masuk di sini? Karena Allah sayang kamu. Andai saja kau tidak masuk di bencana ini, andai saja kau tidak masuk di penjara ini, bisa jadi kau mati overdosis atau mati ditembak sama aparat. Allah sayang kamu, parkir kau dulu di sini supaya kau lebih banyak beribadah. Nah, tadi Allah Maha tahu mana yang terbaik dan hakul yakin itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Karena dia sakit, akhirnya apa? Waktunya beribadah lebih fokus, lebih banyak berdoa. Dan mudah-mudahan makin lama dia makin sabar dan ikhlas menerima segala takdir Allah. Tidakkah keikhlasan itu juga menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Baik ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan sama-sama kita dengarkan Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Kebetulan ketika saat saya bekerja selalu hampir setiap kali ada aja kendalanya, dan itu mewajibkan saya untuk bersabar menunggu dan lain-lain. Ada nggak sih Pak Ustadz kira-kira untuk cara untuk belajar untuk bersabar seperti itu? Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini pertanyaannya pas kali nih dengan bulan Ramadan. Ramadan ini kan bicara kesabaran, sabar dalam menahan hawa nafsu dan emosi. Nah, kira-kira gimana nih Ustadz nih bisa melatih kesabaran nih? Kita kasih contoh lah ini, sabar di acara ini. Ya. Ya kan? Bayangkan kita lagi capek, kejar target, meninggalkan keluarga. Tapi ini semua hilang capeknya ketika Anda yakin bahwa acara ini menabur pesan-pesan ilahi. Bayangkan, ada yang kita amalkan dari 30 episode ini. Berapa rakyat Indonesia menontonnya? Sekian juta. Dari sekian juta itu tidak usahlah 1 juta yang mengamalkannya. Ada saja 50 orang yang mengamalkan yang kita sampaikan. Itu akan menjadi amal jariah, menjadi tabungan. Bukan cuma saya yang dapat, semua kru yang terlibat dalam acara ini dapat pahala. Tapi akan sia-sia kalau dia mengeluh. Kenapa saya yang kesini? Nanya teman saya. Habis semua pahalanya. Makanya tadi beberapa hari yang lalu kita bahas, ikhlas. Kalau Anda tidak ikhlas, capeknya dapat, akhiratnya tidak dapat. Kalau bekerjanya hanya karena cari gaji, maka di akhirat kalau, ya Allah, mana pahalaku? Itu syuting isi dasat. Tas beleng-beleng. Setengah mati ku syuting. Mana pahalaku ya Allah? 30 hari itu amal. Mana? Malaikat berkata, bohong ini. Dia syuting itu karena cari gaji tiap bulan. Kau sudah dapat gajimu 3 bulan. Tiap bulan kau dapat gaji kok. Maka sekarang tidak dapat pahala. Maka kalau ada yang terjadi seperti itu, ikhlas dan sabar. Masya Allah, ya kejawab ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dan masih banyak tentunya pertanyaan seputar sabar dalam musibah. Hanya di sini di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Ketika Anda mampu meningkatkan kesabaran itu, maka tidak ada musibah yang berat buat kita. Yang jadi berat apabila kita tidak mampu menumbuhkan rasa sabar dalam diri. Ada pelajaran-pelajaran berharga dalam musibah ini. Kalau kita mau ngambil sisi positifnya ya, tidakkah kembali ke rumah itu merapatkan keluarga. Ya, sekarang ini kita lebih disiplin. Selama ini kita tidak punya sifat kemanusiaan, abai saja. Allah paksa kita, akhirnya apa? Kalau ini kena musibah, saya juga ikut susah. Maka kita saling menyayangi, membantu. Ya, kita pola hidup kita lebih sehat, lebih bersih. Semua tidak ada yang sia-sia. Pasti ada sisi positif di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin, di segmen terakhir ini tanpa terasa kita sudah hampir setengah jam lebih ya, hampir 1 jam kami menemani Anda semua, dan bicara mengenai kesabaran dalam musibah gampang Ustadz buat bicaranya, tapi pas prakteknya susah. Gampang bicaranya. Iya, gampang bicaranya. Prakteknya susah Ustadz. Tapi bagi mereka yang terus melatih diri kesabaran, Allah pasti kasih. Iya Ustadz ya. Ya, musibah ini pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Dan hakul yakin saudaraku, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak bebankan suatu beban kepada hambaku kecuali dia pasti mampu. Dan dalam musibah ini pasti Allah kasih jalan keluarnya. Pasti Allah kasih kemampuan untuk menghadapinya. Seperti firman Allah, bersama dengan kesulitan ada banyak kemudahan di dalamnya. Bukan dibalik, tapi bersama. Kalau dibalik berarti ketika Ibrahim alaihissalam dibakar pasti hangus dulu, baru hidup lagi. Tapi kan tidak, selamat. Dari bersama kesusahan itu pasti ada kemudahan. Maka pasti badai ini berlalu. Pertanyaannya, kapan berlalunya? Ini yang jadi masalah. Tergantung kedisiplinan dan kesabaran kita. Sabar untuk di rumah saja. Sabar untuk menurunkan target kita. Kalau selama ini target kita 100, ya turunkanlah tinggal menjadi 30. Selama ini penghasilan kita sekian, turunkan agar kita mampu bersabar.
Memang berat, tiba-tiba dirumahkan. Memang berat. Memang berat, tiba-tiba hilang semua penghasilan. Ya. Memang berat. Tapi mau apa? Kau tidak mau sabar? Memangnya kalau kau tidak sabar, masalah ini hilang? Sabar. Tidak sabar pun masalah tetap ada. Tapi ingat, ketika masalah ini ada, wabah ini ada, lalu Anda sabar dan disiplin, itu menjadi amal. Tapi kalau ngomel, ngamuk-ngamuk, masalah tetap ada tapi tidak mendapat kemuliaan apa-apa. Ya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Karenanya pilihan kita bersabar. Wabah ini pasti berlalu. Cuma berlalunya ketika kita disiplin untuk tetap di rumah saja. Berlalunya ketika kita sabar menghadapi masalah ini. Saudaraku, sabar memang berat. Tapi apabila kita latih terus-menerus, insya Allah akan muncul kesabaran itu. Ingat janji Nabi yang sekaligus motivasi buat kita. Seluruh perkara umatku ini baik. Seluruh perkara umat saya ini baik. Apabila dia dapat rezeki, kalau dia bersyukur, amal buat mereka. Kalau dia dapat musibah, kesusahan, lalu dia bersabar, amal buat mereka. Dapat kebaikan, bersyukur, pahala. Dapat musibah, bersabar, pahala. Yang jadi masalah, kita dapat kenikmatan, kufur. Kita dapat musibah, tidak bersabar. Maka tidak ada kemuliaan buat kita. Pemirsa, tidak ada pilihan lain untuk bersabar ketika dalam musibah ini. Pilihan kita hanya satu, ada musibah, ilmu yang kita pakai. Sabar, sabar, dan sabar. Semoga ada manfaat. Masya Allah, bersabar, bersabar, bersabar. Dan tadi saya ingat juga di beberapa episode yang lalu Ustadz juga sempat mengingatkan kepada kita ya untuk senantiasa berzikir kepada Allah supaya kita bisa lebih tenang ya Pak Ustadz. Ya allazina amanu tatma'innu qulubuhum ala Ya bizikrillah. ayyuhalladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Diingatin lagi Ya. ya kan itu 2 kali. Masya Allah. Ya mudah-mudahan senantiasa kita mengingat Allah sehingga hati kita bisa tenang pada saat dalam keadaan sulit dan sehingga kita bisa lebih sabar dalam menghadapi musibah ini. Yakinlah sabar pasti berlalu. Setiap ada bukan sabar pasti berlalu. berlalu. Badai pasti berlalu ya. Badai pasti berlalu. Setiap ada kesulitan pasti hadir bersama dengan kemudahan. Bukan dibalik ya, tapi bersama ya. Ya. Masya Allah. Iya Ustadz, setelah tadi Ustadz simpulkan, kalau kita melihat keadaan sekarang Ustadz, COVID, ada orang yang tadi Ustadz juga sampaikan bahwa ada orang yang terpaksa dipecat dari pekerjaannya, tidak ada pendapatan bulanan, yang bisnisnya lesu, harus bersabar. Kira-kira hikmah dari musibah yang kita alami saat ini Ustadz, kalau kita boleh menyebutkan ini musibah Ustadz. Gini ya, kalau kita mampu melatih diri kita untuk selalu bersyukur, sebenarnya tidak ada masalah dengan masalah seperti ini. Ya. Imam Al-Ghazali memberikan tips agar kita selalu bersyukur meskipun dalam keadaan bagaimana. Ya. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kalau kau mau bahagia, urusan dunia lihat ke bawah. Urusan akhirat lihat ke atas. Ya. Saya ulang, mau bahagia dalam musibah ini, tipsnya salah satu diantaranya, urusan dunia lihat ke bawah, urusan lihat ke atas, akhirat lihat ke atas. Nah, aplikasinya, prakteknya, nah, tiba-tiba kita sakit. Ya, alhamdulillah, saya masih bisa hidup, masih bisa bersikir. Ya, tetangga saya kemarin sudah meninggal, kan aman. Ya, kita yang ODP, alhamdulillah, saya masih sehat. Teman saya kemarin sudah status positif. Kita yang positif, alhamdulillah, ya kemarin saya sudah meninggal. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Maka tipsnya adalah bersabar. Ketika Anda mampu meningkatkan kesabaran itu, maka tidak ada musibah yang berat buat kita. Yang jadi berat apabila kita tidak mampu menumbuhkan rasa sabar dalam diri. Insyaallah. Jadi sabar dan syukur ya tadi Ustaz ya, bersyukur ya, kita lebih baik daripada hidup. Ya, jadi jelas itu, sabar dan syukur, sabar dan syukur. Jelas sekali Nabi jelaskan, semua perkara umatku ini baik. Ya. Kalau dia kena musibah, lalu dia bersabar, pahala. Pahalanya apa? Menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Ya, kalau dia dapat nikmat, lalu dia bersyukur, ya buat pahala buat dia. Semuanya ada pahala kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar dan senantiasa
kita mengingat begitu banyak nikmat Allah yang sudah diberikan. Ini baru belum ada seberapanya dibandingkan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Apa? Ada pelajaran-pelajaran berharga dalam musibah ini. Iya. Kalau kita mau ngambil sisi positifnya ya, tidakkah kembali ke rumah itu merapatkan keluarga. Ya, sekarang ini kita lebih disiplin. Iya. Selama ini kita tidak punya sifat kemanusiaan, abai saja. Ya. Allah paksa kita, akhirnya apa? Kalau ini kena musibah, saya juga ikut susah. Maka kita saling menyayangi, membantu. Betul. Ya, kita pola hidup kita lebih sehat, Lebih bersih. lebih bersih. Semua tidak ada yang sia-sia. Ya. Pasti ada sisi positif di dalamnya. Baik, terima kasih banyak Ustaz, terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda. Dan tanpa terasa juga perjumpaan kita harus kita tutup dulu sampai di sini. Selamat melanjutkan sahurnya dan insya Allah semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah saum pada siang hari ini. Jangan lupa, ibadahnya tetap di rumah saja. Tetap di rumah saja. Jangan kemana-mana. Tetap di rumah Semakin saja. Anda berkeliaran, semakin lama ini masuk musibah. Iya, betul sekali. Baik, saya David Halik dan terima kasih banyak Ustaz, Terima kasih. Ustaz Dasat Latif, dan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Setelah ini Ustaz Yusuf Mansur dan juga Wirda Mansur akan menemani Anda dalam Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Untuk membicarakan dan membahas serta membedah kemuliaan Al-Quran yang menjadi petunjuk hidup umat manusia, Ustaz Dasat Latif akan menyampaikannya kepada kita. Silakan Ustaz. Namanya Gua Hira. Nah, di sanalah beliau merenungkan diri, berpikir tiap malam di situ. Ya. Nah, pada saat itu datanglah malaikat Jibril lalu berkata, "Iqra, ya Muhammad, Iqra, baca." Kata Nabi, "Saya tidak tahu membaca." Sampai Jibril memeluk Nabi sekuat-kuatnya, barulah Nabi mengikuti, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya sampai ayat kelima.